Kerajaan Singosari. Letak kerajaan pusat pemerintahan Kerajaan Singosari terletak di Jawa bagian timur dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sunda, Bali, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, dan kawasan Selat Malaka. Sejarah terbentuknya Kerajaan Singhasari. Nama resmi Kerajaan Singhasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Kakawin Nagara Kretagama memperjelas jika ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Tumapel awalnya hanyalah sebuah daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Orang yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat di Tumapel ketika itu adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung meninggal dunia setelah mengalami tipu daya muslihat oleh pengawalnya, yaitu Ken Arok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Raja Sabhatara Sang Amurwabumi. Ken Arok kemudian menikahi istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Anak itu diberi nama Anusapati. Ken Arok juga memiliki istri bernama Ken Umang yang nantinya akan melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Saat berkuasa, Ken Arok berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kediri. Pada 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kadiri dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang melawan Kadiri meletus di desa Genter pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Pada 1243, anak Anusapati, Raja Wisnuwardana, mengangkat putranya bernama Kertanagara sebagai putra mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Nama Singhasari justru lebih terkenal daripada nama Tumapel, sehingga Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Silsilah kerajaan ada dua versi menurut Pararaton. Dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati, putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam pada Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada 1249, Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni, atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana, anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam takhta kerajaan Singhasari. Wisnuwardana dinobatkan sebagai raja selanjutnya, mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanagara. Berikut daftar Raja Tumapel atau Singhasari menurut versi Pararaton. Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabhumi 1222 sampai 1247. Anusapati 1247 sampai 1249. Tohjaya 1240 ayam 9 sampai 1250. Ranggawuni alias Wisnuwardana 1250 sampai 1272. Kertanagara 1272 sampai 1290 dia. Versi Kakawin Nagara Kretagama. Nagara Kretagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Angrok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya maupun pembunuhan di antara penguasa Tumapel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun Wisnuwardana dan Kertanagara ada bukti menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka.
Menurut Nagara Kretagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kadiri adalah Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra. Rangga Rajasa memiliki putra bernama Anusapati, yang kemudian bertakhta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanagara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Berikut daftar Raja Tumapel atau Singhasari menurut versi Nagara Kretagama. Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra 1222 sampai 1227. Anusapati 1227 sampai 1248. Wisnuwardana 1248 sampai 1254. Kertanagara, Kitab Pararaton dan Negara Kretagama hingga Prasasti Kudadu mengisahkan Raden Wijaya, cucu Narasingamurti, menjadi menantu Kertanegara yang lolos dari maut berkat bantuan Arya Wiraraja yang merupakan penentang Kertanegara. Yang diampuni Jayakatwang yang merupakan Adipati Kadiri dan diberikan hak mendirikan desa Majapahit. Pada 1293 datang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Ikemese dengan tujuan menaklukkan Jawa. Kemudian mereka dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang di Kadiri. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya dengan rencana cerdik balik mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan kerajaan Singasari dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Itu dia hubungan kerajaan Singasari dengan kerajaan Majapahit yang merupakan keturunan Singasari. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya kerajaan Singhasari. Di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, dan Kertanegara, kerajaan Singhasari mencapai masa keemasannya. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan irigasi untuk meningkatkan pertanian dan perdagangan. Kerajaan Singhasari juga dikenal sebagai pusat seni dan budaya, terutama seni tari dan musik. Kehidupan sosial kerajaan Singhasari memiliki kehidupan sosial yang beragam, dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan. Pada masa itu, masyarakat Jawa telah mengenal sistem kasta yang terdiri dari golongan Brahmana, pemimpin agama, Ksatria, pemimpin militer, Waisya, pedagang dan petani, dan Sudra, buruh. Selain itu, ada juga golongan campuran dari perkawinan antara Ksatria dengan Waisya atau Sudra. Terdapat kebijakan-kebijakan yang mendorong perdagangan dan menguntungkan para pedagang, mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, masyarakat kelas menengah yang cukup besar. Seni dan budaya Debtari, musik, dan drama sangat aktif sehingga terdapat kelompok seniman dan pemusik yang cukup terkenal pada masa itu. Kehidupan di kerajaan dipengaruhi oleh kehadiran agama. Di dalam kerajaan, terdapat kuil-kuil Hindu dan Buddha yang menjadi tempat pemujaan dan kegiatan keagamaan. Selain itu, kehadiran agama ini juga mempengaruhi adat dan tradisi masyarakat, seperti upacara pernikahan, pemakaman, dan lain-lain. Dalam hal politik, kerajaan Singhasari dikenal dengan sistem pemerintahannya yang otoriter. Raja-raja Singhasari dibantu para bangsawan memiliki kekuasaan mutlak, penguasa memerintah dengan kekuatan dan kebijakan yang tegas. Kehidupan ekonomi kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari memiliki kehidupan ekonomi yang maju pada masa itu, menjadi pusat perdagangan yang strategis karena letaknya yang dekat dengan Selat Bali dan Selat Madura, sehingga memungkinkan hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Tiongkok.
Sektor pertanian juga menjadi andalan ekonomi Kerajaan Singasari. Sistem irigasi dan menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, tebu, tembakau, dan rempah-rempah. Hasilnya dijual ke pasar lokal dan diekspor ke negara lain. Industri pengolahan garam dan tenun yang menjadi produk unggulan di pasar lokal dan internasional. Kehidupan ekonomi memakai sistem mata uang yang terorganisir dengan baik. Kerajaan Singasari memiliki mata uang koin emas dan perak yang dikenal sebagai mata uang dinar dan dirham. Koin-koin tersebut diproduksi di kota-kota kerajaan seperti Singasari dan Tumapel. Singasari juga memiliki hubungan dagang yang erat dengan negara-negara tetangga seperti Champa, Siam, dan Tiongkok. Hal ini terbukti dari penemuan tembikar dan keramik dari negara-negara tersebut di situs-situs arkeologi di Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Singasari juga mengirim utusan ke negara-negara tetangga untuk menjalin hubungan dagang dan politik yang baik. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Ini dibuktikan dari prasasti yang ditinggalkan sebagai bukti kejayaan Kerajaan Singasari. Peninggalan patung dan candi ditemukan di seluruh wilayah Kerajaan Singasari. Ada juga peninggalan lain yang cukup populer, yaitu patung Ken Dedes, yang biasanya disebut sebagai Dewi Kesuburan dan patung Tarumanegara. Sistem perkembangan kerajaan pemerintahan Kerajaan Singasari sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana kehidupan politik lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Kerajaan Singasari berhasil menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Masa kejayaan Kerajaan Singosari Puncak. Kejayaan Kerajaan Singasari adalah pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, yaitu mulai tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Sementara raja-raja sebelumnya seperti Ken Arok dan juga Ranggawuni juga mengalami kejayaan, tapi tidak sama seperti saat dipimpin oleh Kertanegara. Salah satu tanda dari kejayaan Kerajaan Singosari pada waktu itu adalah dari bidang ekonomi bisa dibuktikan dengan meningkatnya kemakmuran kerajaan. Pada bidang politik terjadi ekspansi secara besar-besaran oleh Kertanegara sampai ke wilayah Malaka. Kertanegara cukup tegas dan tidak segan mengganti pejabat YG tidak kompeten. Kertanegara juga lebih pintar menjalin persahabatan dengan negara lain. Itulah yang menjadi salah satu keunggulannya Kertanegara sehingga Kerajaan Singasari bisa lebih sukses. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Meskipun berhasil mencapai kejayaan, Kertanegara ternyata juga membawa Singasari pada masa kehancuran. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari Hindu adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singasari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun, Kartanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang Kerajaan Singasari pada 1292. Kerajaan Singasari juga diperangi Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Kerajaan Singasari. Raja Jayakatwang pada saat itu dibantu oleh Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumenep pada bulan Juni 1292 menyerang Singosari, membuat banyak orang di istana gugur termasuk Raja Kertanegara. Adapun peninggalan dari Kerajaan Singhasari I. Candi Singhasari berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Lokasinya berada di lembah antara Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Tengger. Candi tersebut adalah tempat pendharmaan dari Raja Kertanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. 2. Prasasti Mula Malurung, peninggalan Kerajaan Singhasari selanjutnya, yang menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Singhasari adalah Prasasti Mula Malurung. Prasasti tersebut berbentuk lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk mengesahkan Desa Malurung dan Desa Mula. 3.
Candi Kidal peninggalan selanjutnya adalah Candi Kidal. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Meninggalnya Anusapati karena dibunuh oleh Tohjaya membawa cerita bahwa kematiannya tersebut merupakan bagian dari kutukan keris Empu Gandring. Tak hanya itu saja, masih ada banyak peninggalan lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bukti keberadaan dan juga kejayaan kerajaan Singhasari yang berpusat di Jawa bagian timur,